sahabat bicarapagi.id, terima kasih masih terus mengikuti konten di bicarapagi.id. Sedari pagi mari kita isi terus pikiran kita, hati kita dengan hal-hal yang positif. Dan kali ini di bicarapagi.id kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang artis yang saya bisa menyebutnya artis legend. Penyanyi yang sangat luar biasa dengan suara merdu, suara emas, mengejar matahari salah satunya atau kangen. Siapa lagi kalau bukan Mas Ari Lasso. Ya, terima kasih Pak Tantan. Tadi saya koreksi dikit, bukan kedatangan. Pak Tantan yang dengan rendah hati mendatangi saya. Iya. Terima kasih Sama-sama. bersedia didatangi oleh Bicara Pagi dan dihadirkan untuk Bicara Pagi. Iya, terima kasih. Ini pagi-pagi mumpung masih seger kita isi dengan yang bagus-bagus supaya sisa hari kita juga jadi bagus. Betul, bismillah. Makanya kita pengen dapat inspirational story atau kisah-kisah yang pasti Mas Ari sudah lalui sampai sejauh ini kan. Mudah-mudahan nanti terlalu kita banyak bisa, kisah hidup saya, Pak. Terlalu banyak kisah hidup saya. Kita bagikan yang inspiratifnya, Mas. Ya, mudah-mudahan, Pak. Bicara Mas Ari Lasso, pastinya kan kita tidak bisa lepas dari Ari Lasso sebagai seorang penyanyi, gitu kan? Yes. Nah, kalau boleh diceritakan awal mulanya perjalanan Mas Ari Lasso, baik itu sebagai penyanyi solo atau grup band, menjadi seorang penyanyi itu awal mulanya gimana, Mas? Jadi gini, Pak Tantan. Awal pertama itu saya disengat oleh keajaiban musik itu. Saya ingat banget di sebuah sore di sebuah desa. Saya dulu tinggal di desa, Pak. Madiun ya, Pak? Bukan di Madiun ya, Pak. Saradan, Pak. Itu 30 km dari Madiun. Sebuah desa di pinggir hutan jati. Papa saya salah satu pejabat kehutanan di situ. Jadi kita tinggal di desa. Bener-bener desa yang bisa dibilang bukan desa yang terlalu makmur, Pak. Karena kalau pohon jati itu kan selalu tumbuh di daerah yang tandus. Betul ya, Pak? Betul. Kemudian jam 4 sore kakak saya memutar lagu Bohemian Rhapsody-nya Queen. Oke. Kita lahir di zaman Queen ya. Iya, itu sekitar tahun jauh, saya umur 4 SD berarti umur 10 berarti tahun 83-an, 82 83. Lahir 73 kan ya? Iya. Ya. Itu sejak itu saya jatuh cinta dengan musik. Sebagai seorang anak kecil merasakan lagi sebuah kenikmatan, merasakan lagi sebuah kebahagiaan, merasakan lagi sebuah spirit dari musik. Sebelumnya anak kecil tuh kalau nggak makanan kan mainan ya, Pak. Kebahagiaan tuh kan ada dua anak kecil. Betul. Makanan, mainan, pakaian baru, sama diajak orang tua tamasya ke kota gitu ya. Naik delman istimewa ya. Duduk di muka, Pak. Nah, itu ketambahan satu lagi seorang Ari Lasso kecil musik. Sorry, waktu itu udah biasa nyanyi belum atau belum sadar? Belum sama sekali. Tapi kakak saya suka main gitar. Keluarga saya suka nyanyi. Ibu saya bisa main piano gitu. Emang dari keluarga seniman ya? Ibu saya penyanyi kantoran. Jadi kalau ada acara kantor, ibu saya nyanyi. Ibu saya juga leader kolintang, almarhum. Sejak itu pikiran saya dan waktu-waktu saya itu tidak bisa lepas dari yang namanya musik. Tapi saya harus bersabar karena listrik di komplek kami itu baru menyala jam 4:30 sore, Pak. Tapi udah ada waktu itu ya? Ada listrik 5:30 sore, kemudian... Masih mending di kampung saya baru ada listrik setelah saya SMA. Oh iya, Pak ya? Iya. Dan mati jam 5 pagi. Jadi dalam 12 jam itu saya bisa dengerin. Di luar itu kita dengerin radio. RRI dan RKPD Madiun. Aduh, saya ingat banget. Sejak itu, setelah itu saya kelas 6 pindah ke Surabaya. Mampir dulu di Madiun. Mampir dulu di Bojonegoro 1,5 tahun aja. Tapi waktu di Bojonegoro itu sebagai seorang anak desa, benar-benar desa, papa saya itu sempat khawatir. Apakah bisa ini Ari, meskipun dengan bacaan yang luar biasa, saya pembaca berat dari kecil memang. Apakah bisa dia bergaul dengan anak kota di Bojonegoro? Ternyata begitu once saya pindah ke Bojonegoro, saya jadi leader, Pak. Di perkumpulan? Iya, saya punya klub sepak bola, namanya Bayu Rimba. Saya punya perpustakaan, jadi koleksi buku saya itu saya sewakan ke teman-teman. Jadi dari kelas 5 SD, itu saya udah bisa menghasilkan uang sendiri. Karena di keluarga kami, saya anak terakhir, anak 5 dari 5 bersaudara, itu tidak bisa apapun minta. Karena semuanya sudah habis lah, ibaratnya gaji. Papa saya juga orang yang lurus sekali. Gitu. Ibaratnya minta bola sepak aja nggak bisa. Jadi saya kalau ada kemauan harus usaha. Harus usaha. Jadi tidak ada itu ibaratnya gini. Nanti gua minta papa digajin, nggak ada itu. Dari kecil mindset saya, if you want something, kamu harus berusaha mewujudkan itu dengan caramu sendiri. Tuh.
Luar biasa dari kecil itu. Dari kecil. Ya. Saya beruntung, saya baru menyadari kepelitan orang tua saya itu, saya ambil manfaatnya saya dewasa. Papa saya selalu bilang, ibu saya selalu bilang, nggak ada. Saya pikir pelit, tapi memang ternyata kondisi ekonomi keluarga kami tuh memang pas-pasan saja. Jadi saya dengan segala akal tuh. Kadang-kadang kalau ibu saya pengusaha makanan. Di desa itu kalau ada acara pasti ibu saya bagian makan. Saya bantuin, Pak. Dari mulai bantuin ngitung duit sampai bantuin nyetak, bantuin ngepak, saya dapat ongkos 500 perak, 300 perak. Itu saya kumpulin untuk beli buku. Biasanya begitu terus sampai akhirnya saya punya perpustakaan tadi di Bojonegoro untuk beli bola sepak. Harganya 8.750, mereknya Mikasa. Saya ingat banget. Itu betul, itu paling keren saat itu. Iya. Terwujud, Pak. Ya, setelah itu kalau musik, setelah saya punya video Betamax player itu kelas di Bojonegoro kelas 6 SD akhir, dan di Surabaya mulai bisa nyewa video Bon Jovi, Queen, dan Rush. Itu saya tonton konsernya. Sejak itu setiap malam saya itu kepala saya isinya mimpi. Gimana ya rasanya bisa berdiri di panggung dan dan ditonton sekian ribu orang. Bukan terkenal ya, Pak. Impiannya bukan menjadi terkenal, tapi gimana ya rasanya berdiri di atas panggung menjadi penyanyi dan bisa mengkomando orang gitu. Dan kelas 6 SD itu juga kakak saya yang nomor 2 bilang ke saya waktu saya iseng-iseng nyanyi, niruin lagunya Kiss, judulnya Tears Are Falling. Oh iya. Oh no tears. Itu kakak saya bilang gini, Ri, kamu diberkati Tuhan dengan suara yang luar biasa bagus. Jadi dia orang pertama yang menyadari. Fans pertama saya itu kakak saya. Kalau kamu serius, aku yakin kamu bisa jadi penyanyi. Itu teringat terus kalimat itu. Akhirnya SMP saya belajar keras. Saya lulusan terbaik nomor 2 di SMP saya. Bukan untuk pengen menjadi orang karir, karena saya pengen masuk ke SMA 2. Surabaya ya? Surabaya. SMA 2 itu SMA terbaik di Surabaya juga, tapi di dalamnya ekskul bandnya itu udah terkenal, udah legend lah. Ita Purnamasari, Dewa Bujana, Edi Kemput, sekolahannya Pak Karno juga di situ. Jadi saya akhirnya masuk ke situ. Di SMA itulah turning point hidup saya terjadi. Ketemu teman-teman yang bertemulah saya dengan Wawan. Sekelas sebangku, Wak, drummer Dewa pertama. Bertemulah saya dengan Ahmad Dhani. Piu juga di situ bukan? Piu kakak kelas saya. Kakak kelas itu. Tapi bersahabat sebagai sesama pecinta alam. Jadi saya ikut klub pecinta alam. Itu nanti yang saya mau tanya juga tuh nanti. Iya. Jadi kalau ditanya sejak kapan pengen jadi penyanyi, sejak SMP kelas 1. Jadi tadi itu kakak orang pertama yang menyadari suara Mas Ari bagus. Kalau ibu gimana waktu itu komentarnya? Karena lagu-lagu pilihan saya tidak terlalu masuk ke ibu saya, jadi tidak mendapatkan respons. Yang selera musiknya agak sama, kakak saya nomor 3 itu. The Police, Rod Stewart, Kiss, Queen. Dia bilang, Ri, suaramu itu enak banget, dia bilang. Oh masa ya? Ternyata betul, Pak. Begitu SMA, menjadi vokalis band hal yang mudah buat saya. Nah, gitu. Jadi waktu itu karir Mas Ari di nyanyi itu lebih dahulu sebagai penyanyi solo atau langsung ngeband? Langsung ngeband bersama Dewa ini? Belum. Bersama salah satu personil Dewa dan salah satu personil Padi. Band saya pertama itu namanya Outsiders, yang main gitar Piu, kakak kelas, yang main drum Wawan. Pemain keyboardnya ada satu teman, pemain bassnya teman saya, pilot tapi sekarang sudah almarhum. Nah, awal mulanya ke Dewa gimana tuh? Kapan? Waduh, itu unik banget, Pak. Jadi Dhani sempat kita ajak sebagai pemain keyboard band saya. Tapi rupanya Dhani memang punya level permainan dan level band yang lebih tinggi dibanding saya. Jadi dia datang sekali dan band tidak mau datang lagi. Gitu. Karena menganggap band ini nggak level dia. Sepertinya gitu. Tapi saya ingat dari awal Dhani saya nyanyi, Dhani itu ngeliatin saya terus. Kemudian di kelas 2 SMA saya bergabung dengan band Lost Angels, band di luar SMA ya. Di SMA saya punya band, di luar SMA saya juga punya band. Beda. Itu cikal bakalnya Bumerang. Oh jadi Ari itu bukan bagian dari Bumerang ya? Atau memang bagian dari Bumerang? Bukan, waktu udah jadi Bumerang saya udah keluar, udah masuk Dewa. Nah di situ Dhani kalau kita manggung-manggung yang ada duitnya, Dhani mau datang. Bayarannya saya inget Pak,
15.000 Pak, kita dulu. Tahun 90-an ya? Tahun 89, 88 saya sama. Masih lumayan sih zaman itu. Ya, nah waktu itu Denny bilang, Denny tuh tiap kali saya nyanyi Whitesnake, nyanyi Warren, Bad English, itu dia selalu ngeliatin saya dengan penuh keseriusan. Band udah dicuekin sama dia. Sampai suatu hari kelas 3 SMA nih Pak, awal-awal kita ada acara bazar di sekolahan. Ini kelas saya Pak ya. Kelasnya Denny sebelah saya. Persis sebelah. Nah, kelas zaman dulu kan jendelanya pintu berderet gini. Oh iya. Saya duduk di paling ujung. Besok lusa itu ada acara bazar di sekolahan dan Denny butuh penyanyi pop. Kayaknya dia waktu itu sedang naksir cewek yang suka lagu itu, tapi penyanyinya dia nggak bisa bawain, nggak bagus gitu. Dia bandnya jazz di Surabaya udah top, Downbeat namanya. Dia teriak-teriak dari luar bilang gini, Ri besok nyanyi ya lagu Hard to Say I'm Sorry. Oke. Latihan sekali, saya nyanyi dan the highlight of the day itu adalah penampilan saya bersama Downbeat tadi. Dan hebatnya Dani, sejak itulah Downbeat beralih genre dari jazz rock menjadi pop rock. Gara-gara saya masuk. Tuh. Dan sejak itu Wawan bergabung, kemudian menjadi Dewa. Saya inget banget, Dani sering ngeledekin saya, ini Ari Lasso nih, kalau nggak saya ajakin rekaman. Nggak tahu nih jadi apa. Saya nggak pernah bantai itu, karena memang faktanya begitu. Saya lagi makan bakmi di pojokan sekolahan gitu, bakminya 350, saya masih ingat. Bakmi ayam. Sama harganya di Cianjur juga segitu sih. Tapi waktu itu saya segitu aja nggak bisa beli sih. 350 sama teh botol 125 Pak. Sisanya buat beli rokok batangan. Oke. Dani sambil lewat bilang, Re, begitu lulus nanti kita ke Jakarta. Kita rekaman. Kita lagi tergeliga slang. Rekaman. Iya. Lagunya apa? Dia bilang gitu. Lagu kita sendiri. Udah ada lagunya? Ada. Mana? Nanti malam minggu aku ke rumahmu. Suatu malam minggu dia datang ke rumah saya, dia bawain tuh. Mulai dari Bayang-Bayang, Kangen, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Dan sejak itu mungkin fans pertamanya Ahmad Dhani itu saya. Dan saya itu juga sangat kagum dengan permainan gitarnya Andra. Saya pulang sekolah tuh Pak, pulang kuliah gitu, jam 12:30 gitu, sering main ke rumah Andra, cuman hanya tiduran, kamarnya tuh kecil sekali. Andra mainin White Lion, lagu ini. Dia muter dari tape, dan dia iringin. Itu salah satu gitaris Surabaya yang saya kagumi itu Andra permainannya. Ya udah, akhirnya kita berangkat ke Jakarta rekaman. Saat itu namanya sudah Dewa 19 atau belum? Dewa, jadi 19 itu sebenarnya judul album Pak. Karena umur kita 19 tahun. Umur kita 19 tahun saat itu, dan kita udah lulusan tahun 91. Kita bolak-balik. Akhirnya ya udah, Dewa albumnya 19. Tapi orang ngiranya Dewa 19. Ya udah, akhirnya jadi Dewa 19. Saya pikir emang waktu itu namanya Dewa 19. Bukan Pak. Bukan. Nah, ini jarang nih yang tahu nih. Jarang yang tahu nih, bener. Iya. Waktu itu yang paling meledak di awal Kangen kan ya? Kangen. Kita kangen juga Mas, pengen dengar sedikit aja nyanyiin buat Bicara Pagi. Kalau teman-teman Bicara Pagi, mungkin lagu Kangen ini adalah lagu era 90-an yang bisa menembus batas platinum kan? Platinum, super platinum saat itu. Dan maksudnya bisa kejual 500.000 kopi aja udah keren kan ya? Sangat keren Pak. Luar biasa. Sangat keren. Kalau sekarang kan viewers itu beda cerita. Iya, beda cerita. Kepingan apa sih? Dulu apa? Kaset. Dulu masih kaset Pak. Kan, ya? Jadi kaset mungkin pita ya. Betul. Jadi bedanya kalau dulu orang mau mendengarkan music is a luxurious thing. Kalau sekarang musik itu kepingan hiburan. Kalau saya mau ngisaratin begitu. Nyanyiin dikit lah Mas, kangen kita. Semoga rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa gitu. Itu lagu kebangsaan anak milenial sekarang juga Pak. Nah itu yang saya juga kagum ya, dengar suaranya Ari Lasso pada saat nyanyi ini dulu. Waktu saya juga kita seumur, beda-beda 2 bulan. Tantan berapa ya? Saya lahir November 72, Mas Ari kan Januari 73 ya. Jadi kita beda 2 bulan. Tua Pak Tantan 2 bulan. Iya, tua saya 2 bulan. Nah, kembali ke lagu Kangen. Jadi saya itu dari dulu Pak diminum Pak, silakan. Sangat suka dengan lagu Kangen ini dan ya mengisi masa-masa remaja kita lah ya. Nah, berarti mendengarkan Ari Lasso saat itu dengan menyanyinya Ari Lasso saat ini, kalau kita di RCTI, live live itu nggak pernah
turun kualitas itu, bahkan lebih bagus. Gimana itu ngejaga kualitas suara bisa terus bertahan pada umur kita kan nggak muda lagi gitu? Sebenarnya turun, Pak. Iya. Suara Tapi saya kita lebih yang berat. dengerin sih enggak sih. Suara saya lebih berat Iya. sekarang, terus beberapa nada. Jadi lebih berkualitas kalau kita ngeliatnya ya. Kalau saya sih lebih senang suara saya sekarang. Iya. Dan lebih beberapa dewasa, lebih dewasa. Karena suara menurun tingginya, tapi kualitas naik itu kan karena suara itu juga cerminan perjalanan hidup ya, Pak. Iya. Karakter sorot mata, Iya. cara tersenyum seseorang, cara ngomong seseorang, cara bernyanyi itu juga sangat dihiasi perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup saya ini kan bisa dibilang juga tidak mulus gitu. Iya. Nah, tidak Saya mulus. tanya setelah ini makanya. Nah, ini jaga suaranya itu gimana tuh? Ada cara yang kan gini, pasti di salah satu di penonton Bicara Pagi juga siapa tahu ada yang pengen berkarir jadi seorang penyanyi, itu jaga kualitas suara kan. Mumpung juga ada idol nih sekarang nih, kita ya. Betul, nanti kan sebentar lagi. Jadi kalau suara indah itu saya pastikan 100% memang pemberian dari Tuhan. Iya, iya. Suara saya ini pemberian. Tapi saya melatihnya dan menjaganya memang salah satu contohnya yang paling terpenting adalah istirahat, Pak. Istirahat. Dan suara saya ini termasuk rentan. Jadi kalau capek sedikit, maksudnya kecapean, itu memang terganggu kebeningannya. Iya, iya. Jadi ya intinya menjaga suara itu sama dengan menjaga kesehatan, Pak. Selama badan kita sehat, sama badan kita fit, pasti suaranya juga fit. Jadi ya saya olahraga, Iya, iya. sambal di atas umur 40 ini seperlunya. Oke. Saya gorengan yang sembarangan udah nggak bisa sekarang. Iya, iya. Udah nggak bisa, Pak. Karena udah biasa hidup sehat ya, jadi memang kaget begitu. Kaget. Iya, Terus makan. kemudian sesuatu yang sangat manis. Iya, Saya itu penggemar duku, rambutan, dan kelengkeng. iya. Tapi sejak umur 40, Pak, udah nggak bisa makan ini, Pak. Kenapa? Langsung serah, gatel. lengket, langsung gatel. Anggur saya juga udah nggak minum. Oh, gitu. Nggak makan. Kalau minum masih. Gitu. Jadi memang sama aja. Tips menjaga suara itu sama persis dengan tips menjaga kesehatan. Persis, ya. Nah kalau gini, penyanyi hebat bersuara emas juga kan tiap saat selalu hadir, selalu lahir. Betul, industri selalu lahir ini, di tiap era, betul, Pak. Termasuk juga penyanyi-penyanyi yang dilahirkan dari talent set yang dimana Mas Ari juga jadi juri kan. Iya. Gimana tuh cara Mas Ari mempertahankan supaya tetap ya Mas Ari dapat pangsanya, kelasnya tetap dicintai dan bahkan menjadi seorang legend. Ada yang lewat Iya. iklan kita ini. Iya. Iklan kita. Enak kayaknya ini. Lebih enak lah somai, Pak. ini kita lagi ngobrol di beranda rumahnya Mas Ari Lasso, memang sangat asri sekali di daerah Bintaro, sahabat Bicara Pagi. Jadi sangat menarik. Jadi kalau pagi atau sore banyak yang jualan lewat, kayak di meja ini juga ada gorengan yang disajikan, jadi sangat luar biasa. Makanya Saya rakyat Bintaro, Pak. rakyatnya ya. Kalau sultannya siapa? Kemarin Pak Tantan habis dari sana. Saya habis disetirin sultan waktu itu ya. Oh, Saya itu sultan. nggak bisa sebut namanya, Pak. Oh gitu ya, nggak boleh ya? Dia yang Agak tidak boleh takut. disebut namanya? Aku takut. Oh, jadi apa rakyatnya Pak Sultan Bintaro ya? Saya bukan rakyat. Saya bedebahnya, Pak. Yang sering mengganggu ketentraman beliau. Luar biasa. Dia lah orang hebat, itu selalu merendah ya. Mas Ari, dari perjalanan karir ini, penghargaan apa yang sudah diraih sebagai penyanyi ataupun dalam hal lainnya? Kalau penghargaan award tentunya sudah banyak, Pak, ya. banyak sekali, Sampai terakhir mungkin saya meraih award itu udah lama sih saya nggak meraih award, Pak. Tahun 2013-an mungkin terakhir kali. Ya semua tiap kita keluar saat kita menguasai industri, kita pasti dapat award, kita pasti selalu tampil di TV yang paling top. Tapi ya itu tadi tentang yang melintasi zaman tadi ini masih relate juga, bahwa tidak selamanya manusia itu harus di atas terus. Kita harus mampu beradaptasi, kita juga harus mampu menerima kenyataan bahwa yang baru akan muncul dan yang lama akan dilupakan. Nah, bagaimana kita ini yang lama, sebisa mungkin orang-orang yang dulu mencintai kita, sebisa mungkin orang-orang yang dulu mensupport karir kita ini tetap kita maintain. Tetap kita berikan penampilan yang baik ketika mereka mengundang kita, dimanapun, kapanpun, berapapun jumlah penontonnya. Itu selalu filosofi saya. Profesionalisme ya? Ya, mau yang nonton cuma 8, mau yang nonton 80.000, kamu akan tetap mendapat Ari Lasso yang seutuhnya. Itu. Sekarang saya mungkin sudah tidak mendapatkan penghargaan sebagai musisi. Tapi puji Tuhan ya, alhamdulillah Tuhan membawa saya ke tempat lain di mana malah saya mendapatkan keterkenalan yang luar biasa itu baru akhir-akhir ini, Pak. Betul, Pak. Kok bisa? Dulu orang mungkin hanya tahu Ari Lasso, ya legend, Penyanyi. penyanyi. Ya.
mantan Dewa, Ari Dewa gitu orang. Tapi ketika saya memasuki dunia televisi, yaitu The Voice di RCTI. Pertama kali sebagai juri RCTI tahun 2016 ya. Kemudian Idol. Itu saya memasuki sebuah era keterkenalan baru. Saya memasuki pangsa pasar baru. Yang akhirnya pangsa pasar baru itu kembali mengulik. Oh, Ari Lasso ini orang yang mana ya? Kalau dia memang mungkin tidak tahu, tapi dia penggemar acara Indonesian Idol atau The Voice. Mereka ngulik dan akhirnya itu mendatangkan rezeki baru. Saya tuh dulu, contoh paling nyata gini Pak Tantan. Karir saya itu sangat berat dari tahun 2009 sampai 2013. Sangat berat ketika serbuan band-band baru meledak, penyanyi-penyanyi baru hebat datang waktu zamannya The Titans, mungkin Kangen Band, Wali, ST12, Peter Pan, saya sempat redup. Tapi kemudian orang tahu, oh Ari Lasso ya, kemudian dikasih kesempatan tampil lagi di TV, nyanyi lagi. Ternyata masih keren ya. Orang ngundang lagi Pak. Itu malah bisa dibilang puji Tuhannya, saya menangguk bonus kehidupan itu baru di atas 2015 Pak. Betul Pak. Puluhan tahun bernyanyi itu dulu semuanya berjalan biasa saja, tidak pernah merasa sebagai orang yang terkenal banget, tidak menjadi bagian dari spotlight dunia hiburan. Kita hanya menghibur dari panggung ke panggung. Tapi sejak dengan RCTI, di Idol itu memasuki sebuah fase keterkenalan baru, fase kepopuleran baru yang tidak pernah saya impikan. Dan juga pekerjaan dan job yang melimpah. Itu benar Pak, dulu setahun tuh mungkin 2 kali main di pensi. Sejak di Idol itu Pak, saya sebulan bisa 5 kali loh Pak main di pensi. Iya. Dan di Indonesian Idol sendiri, saya ngelihat itu ngelihat seorang Ari Lasso yang agak berbeda, agak gokil, jahil, bercanda. Emang itu asli? Rusak ternyata Pak ya? Karena peran itu. Pasti orang pengen tahu. Emang aslinya sehari-harinya juga emang jahil, suka bercanda? Gimana Gem? Itu masih 20% ya Gem? Itu masih 20%-nya Ari Lasso, Pak. Karena Ari Lasso yang sebelum juri, kita ngeliatnya kan orang serius, orangnya yang seniman. Kalau gitu kan, ngomong itu tentang lagu romantis gitu ya. Terus kalau diwawancarai ngomongnya singkat gitu. Apalagi Anang tuh sering jadi korban atau juri-juri lain. Gimana itu? Jadi kalau teman-teman saya tahu saya, memang dari kecil itu mama saya bilang kalau nggak ada Ari nggak rame. Jadi saya itu memang tukang ngelawak lah, tukang banyo. Kalau ada bagian nyanyi ya suruh nyanyi. Kalau enggak, papa saya itu sampai sering gini, duduk sekeluarga ini Natal, cuman gini doang. Ri, tolong ceritakan peristiwa tahun ini. Udah saya suruh cerita, semua satu keluarga besar ketawa semua. Gitu. Terus nanti ada lagi kisah, Ri, gimana Ri cerita waktu kita kecil ke gereja yang ban kempes misalkan. Saya kemas tuh cerita, cerita semua ketawa, ya emang begitu. Di band juga gitu. Kalau udah ada saya, udah pasti ketawa semua udah. Karena banyak yang bertanya itu apakah settingan atau data aslinya ya? Justru itu, itu RCTI ini berhasil menelanjangi Ari Lasso. Mengeluarkan Ari Lasso yang asli. Ya? Aslinya betul Pak. Kembali sebagai Ari Lasso, penyanyi yang sangat terkenal. Ada nggak sih kisah jatuh bangunnya atau sukses terus? Nggak ada Pak di dunia ini ya, di dunia ini yang jalannya lurus terus ya? Nggak ada, nggak ada. Momen kejatuhan seorang Ari Lasso dan momen bangkitnya kembali yang bisa diceritakan. Momen jatuh ya tentunya banyak yang sudah tahu. Saya jatuh karena drugs. Saya mungkin orang yang tidak nakal kebut-kebutan. Saya bukan orang yang suka berantem atau suka berperang di sosmed atau zaman dulu belum ada juga sih. Tapi memang saya orang yang terjatuh karena tidak adanya edukasi tentang drugs saat itu. Jadi mencoba ya. Nyoba, tiba-tiba punya duit nih. Ada temen nawarin, coba kok enak, akhirnya terperangkap. Itu dari tahun 94 Pak. Kemudian semakin bangkrut, saya tidak membayangkan bahwa ternyata drugs itu sedemikian menguras jiwa, raga, harta. Karir juga terpuruk ya? Ya harus keluar dari dia Pak. Itu salah satu alasannya keluar? Iya, karena saya semakin tidak komit. Saya tidak pernah dikeluarkan, tapi saya keluar dengan kesadaran ibu saya sedang sakit dan saya harus menyembuhkan diri saya. Sampai titik terakhir ibu saya meninggal, itu saya menungguin beliau. Beliau sudah koma sekian hari dan ketika saya pulang,
Beliau sudah sangat parah lah ya, kena cancer saat itu, dan saya pegang tangannya. Ini Ari pulang, saya bilang gitu. Kalau mama udah mau pulang, pulang aja. Ari janji pokoknya habis ini Ari akan sembuh dari drugs. Janji ke mama ya? Janji di saat apa istilahnya sakratul maut ya, mendekati kematian. Dying. Jam 1 mama saya ngangguk-ngangguk, nangis. Berarti mendengar ya? Dan saya itu meninggal. Dan sejak itu saya berpikir, mama saya ini orang baik yang datang, meninggal banyak sekali tetangga-tetangga, orang gereja, seluruh saudara-saudara datang. Kalau kita, ini saya merinding nih Pak, setiap kali mengenang ini. Gini Pak, ibaratnya itu Pak, ini momen kejatuhan dan bagaimana kita menyikapi sebuah kejadian untuk bangkit ya. Dan saya ambil pelajaran gini, kita, ini saya merinding terus sampai ke kaki nih. Karena ini benar-benar terucap dan saya jalanin. Kita mau pergi ke Surabaya, keluar kota, Pak Tantan siap-siap nggak? Harus siap-siap bawa perbekalan ya. Koper, tiket, booking tempat menginap, makan di mana, berapa hari disesuaikan. Nah saya mikir, kalau saya suatu saat nih kayak ibu saya harus pulang. Loh saya ini udah pernah berbuat apa? Isinya menyakiti keluarga dengan nama keluarga saya buruk karena saya terlibat narkoba. Teman-teman saya nggak suka karena mengecewakan teman-teman yang udah membangun karir bersama, saya tinggal bandnya itu. Terus untuk apa saya hidup itu? Mending saya mati. Udah sejak itu saya udah punya anak satu Pak. Oh udah? Udah, saya menikah tahun 99. Sejak itu mama saya meninggal 18 Desember tahun 2000. Sebelum Natal, malam Natal itu tahun 2000 adalah malam Natal di mana malam takbiran itu 3 hari sebelum Natal. Kalau tidak percaya teman-teman cek. Iya, itu terjadi di tahun 2000. Saya pinjam uang papa saya 200.000. Pinjam, bukan minta, karena saya tidak pernah terbiasa minta. Ya, seperti tadi ceritain. Iya. Pak, Ari pinjam uangnya sekian ratus ribu, Ari ingin kembali ke Jakarta untuk menyembuhkan diri. Karena rehab itu luar biasa mahal dan segala macam rehab udah saya tempuh dan selalu gagal. Papa udah tidak usah pikirin Ari. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini kalau saya belum sembuh dan sukses. Begitu. Ya udah. Dan saya di kantong saya hanya pegang uang itu 17.000. Saya naik bis malam ke Kramat Jati. Saya, istri saya, anak saya, sama suster yang bagian ngebantuin anak saya. Ya, maaf, padahal dulu itu sebelum kena drug itu Ari udah makmur harusnya kan ya dari kesuksesannya. Iya. Dani udah punya rumah, Andra juga udah mulai nyicil rumah, semuanya udah nyicil rumah. Saya tidak ada hanya baju beberapa potong. Itu nol Pak. Bener-bener nol rupiah, less than, bahkan saya banyak kasbon ke perusahaan rekaman untuk makan, untuk pulang gitu ya. Saya pulang itu ngenes Pak Tantan, ini belum pernah nih saya ceritain. Saya itu bicara pagi ya. Subuh Pak, bis itu kan berhenti jam 6 pagi di sekitar Jawa Barat setelah Cirebon kalau nggak salah. Subuh banget Pak, menjelang udah masuk Jakarta, Purwakarta atau mungkin Pak ya, untuk berhenti di restoran makan. Saya nggak punya uang Pak untuk makan. Saya turun, kalau anak saya udah saya bawain bekal ya, anak saya jadi makan bubur. Anaknya berapa? Sekian bulan, anak saya lahir tahun 99 bulan Maret, itu Desember, berarti 1 tahun 7 bulan. Saya turun, saya hanya bisa nebeng minum teh tawarnya. Saya ditanya sama orang sebelah saya waktu itu, Mas Ari Dewa ya? Iya. Oh, dia kenal ya? Kenal. Kok nggak makan Mas gitu? Ini pada lapar Pak. Ini lapar banget pagi-pagi bangun itu dari. Kok nggak makan Mas? Gitu. Enggak Pak, saya nggak biasa sarapan. Padahal dia tahu. Tapi saya minum teh terus, teh hangat terus untuk bohongin perut. Tapi dia kayaknya kesian lihat saya. Udah Mas, nggak usah sungkan-sungkan. Dia langsung ambilin makan gitu. Saya ingin pengen nasi, sayur lodeh, telur dadar, kerupuk sambal. Ayo Mas Ari, kapan lagi saya makan bareng sama Dewa? Ini bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Udah tua? Bapak-bapak, ya di atas saya mungkin umur 20-an lah, 20 something ya, menjelang 30. Kalau sekarang masih ada nonton? Nonton saya terima kasih banget. Di pagi hari saya kelaparan, beliau kasih saya makan. Makan? Saya makan lahap. Mungkin dalam hati dia kelaparan ternyata. Sejak itu saya di Jakarta. Ya saya bersyukurnya, long story short, saya tuh tidak pernah make a case sama teman-teman. Dulu teman-teman kalau drugs itu kan mohon maaf ya,
sering nyolong, sering minta uang dan ngomongnya utang tapi tidak kembali. Jadi begitu saya kembali ke Jakarta, saya bilang bahwa saya pengen sembuh, itu label menyambut, teman-teman yang punya I.O. menyambut, teman-teman promotor, iya so kamu harus sembuh. Jadi yang bayarin saya rehab itu rebutan, Pak. Rebutan, karena Pak. lihat potensi. Bukan ya, karena melihat saya ini memang harus ditolong. Karena saya tidak pernah bikin aneh-aneh gitu. Dan mereka ngelihat keseriusan dari tekad. Saya pengen sembuh, gitu ya. tapi ternyata juga tidak mulus, Pak. Saya sampai 3 kali ikut rehab, namanya Accelerated Neuroregulation. ANR itu penemuan Dr. Andre Weissman. Waktu itu rumah sakitnya di sebelah RCTI, Pak. Oh gitu. Siloam itu dulu namanya Graha Medica. Betul. Di situ 3 kali saya, Januari, Maret, dan 1 Juni. Itu saya udah kerjaan cuma tiap hari ke yayasan, gimana trik untuk sembuh, kenapa saya jatuh lagi. Akhirnya saya pelajarin bahwa niat bulat dan kita harus turunin dosis dan rajin minum obat dan harus berkarya. Ya udah, akhirnya saya langsung rekaman. Terakhir adalah pakai drug 1 Juni 2001 dan sampai sekarang tidak pernah. Alhamdulillah. Selamat, Mas. Iya. Setitik pun heroin tidak pernah. Akhirnya dari situ ternyata benar pesan mama saya itu. Tuhan ngasih kamu berkat suara indah, nggak mungkin bikin kamu susah. Kalau cara hidupmu benar, kamu hidup benar, udah pasti kamu akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan seperti apa, besarnya seperti apa, kita nggak tahu, Pak ya. Hidup kan berjalan gitu. Ini wawancara terbaik saya dalam 5, 6, 7 tahun terakhir. Oh, ya? Tidak mungkin kamu diberikan suara indah untuk membuat hidup kamu susah. Oh iya, bener ya. Bisa gini Pak, doa saya tuh. Bertapa, tempat penyiksaannya tim Arlas TV.